Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 1, Nabi Muhammad panutanku. Subjudul, Sikap Mandiri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Saat berusia 6 tahun, ia dibawa ke Madinah oleh ibunya untuk menziarahi makam ayahanda beliau. Karena ayah Nabi meninggal di Madinah. Setelah menziarahi makam ayahnya, mereka berjalan pulang. Ketika sampai di suatu tempat bernama Abwa yang terletak sekitar 235 km dari Mekah, ibunda Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelah ibundanya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad telah kehilangan orang tuanya sejak kecil. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang mandiri. Kemandirian Nabi Muhammad itu mulai terlihat sejak beliau bekerja untuk membantu pamannya. Nabi Muhammad mengembalakan domba milik pamannya. Ia juga ikut berdagang bersama pamannya. Nabi Muhammad selalu mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Jika bajunya robek, beliau menjahitnya sendiri. Dan apabila di rumahnya belum tersedia makanan, maka beliau memasaknya sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh. Nabi Muhammad selalu bekerja keras dan menyayangi orang-orang di sekitarnya. Sikap mandiri itu apa sih? Nah, mandiri adalah karakter atau sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi, sikap mandiri itu adalah melakukan segala sesuatunya itu sendiri tanpa perlu bergantung kepada orang lain. Jadi, apa yang bisa ia kerjakan, maka ia kerjakan sendiri. Kecuali memang tugas itu tidak bisa ia kerjakan. Misalnya nih, seperti anak-anak siswa-siswi kelas 3. Jika mengerjakan tugas ataupun PR itu dikerjakan sendiri ya, itu merupakan contoh sikap mandiri diri kita. Nah, misalnya kayak naik mobil, naik motor, atau bepergian itu, kita kan tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, itu kita membutuhkan bantuan dari orang dewasa. Nah, contoh lain dari sikap mandiri misalnya yang pertama itu membersihkan kamar sendiri. Jadi misalnya bangun tidur atau kita melihat kamar kita berantakan, nah kita bisa membersihkan kamar kita sendiri. Itu merupakan contoh sikap mandiri. Yang kedua misalnya mencuci piring sendiri setelah makan. Itu termasuk tugas yang mudah ya. Jadi setelah kita makan, kita langsung mencuci piring. Kemudian contoh yang ketiga yaitu mengerjakan PR dari sekolah sendiri tanpa bantuan dari kakak ataupun ayah dan ibu. Ya, jadi karena kita di sekolah sudah belajar, kita sudah memahami apa itu tugas kita kerjakan sendiri tugas sekolah kita ya. Kemudian yang keempat, menyiapkan pelajaran sekolah sendiri. Nah, memisahkan buku, menyiapkan pelajaran sekolah itu kita bisa mengerjakannya sendiri tanpa perlu bantuan dari orang tua ataupun orang dewasa. Nah, tugas untuk hari ini yang pertama yaitu mengerjakan tugas individu halaman 5 dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian, memberikan tanda centang pada kolom penilaian sikap. Misalnya untuk nomor 1, setiap pagi bangun tidur sendiri tanpa dibangunkan orang lain. Nah, jika kamu sudah melakukannya, bangun tidur tanpa dibangunkan orang lain, berarti kamu beri tanda centang di kolom sudah. Jika belum, maka beri tanda centang di kolom belum. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.